Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Absari. Komisi 2 DPR RI telah merampungkan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Sejumlah fraksi memberikan catatan terkait persentase syarat dukungan calon kepala daerah yang berasal dari partai politik. Baru-baru ini Komisi 2 DPR RI telah merampungkan dan menyetujui draft revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada untuk diproses ke pembahasan tingkat 2 pada rapat paripurna mendatang. 10 fraksi serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM telah menandatangani kesepakatan tersebut. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rambe Kamarul Zaman menjelaskan bahwa pada pandangan mini fraksi tersebut terdapat 3 fraksi yang menyetujui untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2 dengan catatan. Fraksi PKS, PKB, dan fraksi Gerindra meminta agar presentasi syarat dukungan calon kepala daerah dari partai politik diturunkan menjadi 15% jumlah kursi atau 20% gabungan suara sah. Hal ini untuk menghindari fenomena calon tunggal yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu. Pihak pemerintah juga tadi menyatakan bahwa ini akan kita evaluasi terus. Makanya oleh karenanya membuka peluang juga. Tidak ada undang-undang yang tidak berpotensi untuk direvisi dan untuk di judicial review. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Azzikin Sultan mengharapkan agar pemerintah dapat bersikap adil dan konsisten terkait permasalahan syarat mundurnya incumbent yang akan maju dalam pilkada. Azzikin berharap permasalahan tersebut tidak melahirkan diskriminasi pada sistem demokrasi di Indonesia, karena hal ini diyakininya akan menciptakan pengaturan disposisi para SKPD di pemerintah tersebut. Kalau incumbent kepala daerah cukup cuti saja, sementara DPR tidak bisa, padahal dua-duanya ini adalah pejabat negara. Oleh sebab itu DPR di Komisi 2 ini, khususnya Panja, meminta jangan ada diskriminasi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, karena dua-duanya adalah pejabat negara. Jadi kalau DPR mundur, incumbent juga harus mundur. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait rencana pemerintah untuk mengimpor bawang merah dari sejumlah negara tetangga, DPR RI mendesak pemerintah untuk menutup keran impor bawang merah, mengingat hal tersebut berpotensi menjatuhkan harga bawang merah lokal. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan dasar pembukaan keran impor bawang merah oleh pemerintah yang direncanakan akan diimpor dari Filipina, Thailand, Vietnam, dan India. Menurut Bambang, saat ini persediaan bawang merah lokal berada pada kondisi oversupply, sehingga masih mampu memenuhi kebutuhan bawang merah nasional. Untuk itu, Bambang meminta kepada pemerintah untuk melakukan analisis demand and supply dengan baik, dan mengevaluasi pendistribusian bawang merah di Indonesia. Bambang juga meminta agar pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan petani lokal sebelum memberlakukan kebijakan impor tersebut. Dari pedagang sendiri juga sangat menyayangkan terjadinya impor ini, karena apa? Yang dibeli barang-barang impor yang ada sekarang ini yang akan diperjualbelikan ini tidak laku di pasaran. Ini terlihat bahwa pengaturan supply and demand, analisis supply and demand yang ada maupun distribusi ke seluruh Indonesia dari pemerintah ini masih kurang. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Fadoli yang mengimbau seluruh kementerian terkait untuk saling bersinergi dalam mencapai swasembada pangan seperti yang tertuang pada nawacita Presiden Joko Widodo. Dan pemerintah ini saya pikir selama ini juga mempunyai satu komitmen untuk tidak mendorong melakukan impor. Nah, karena impor ini juga mengkaitkan pada Departemen Perdagangan, saya minta betul bahwa Departemen Perdagangan ini nanti bisa koordinasi dengan Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan ini bisa sinergi dengan betul. Nanda Oktaviani dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus menggodok rancangan undang-undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau RTRI dalam upaya untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penggabungan dua lembaga penyiaran publik, RRI dan TVRI.
Ditemui usai diskusi forum legislasi mengenai rancangan undang-undang tentang radio televisi Republik Indonesia di Gedung DPR RI, anggota Komisi 1, Arief Suditomo menegaskan bahwa penggabungan dua media penyiaran nasional tersebut bukan untuk bersaing dengan stasiun televisi swasta. Menurut Arief, penggabungan tersebut sebagai upaya untuk mengimbangi gencaran penetrasi program oleh media penyiaran asing ke Indonesia. Arief menilai maraknya program media penyiaran asing dari televisi berbayar baik melalui parabola maupun streaming tengah menggerus budaya tanah air. Untuk itu Arief berharap bahwa penyiaran RTRI dapat menjadi lebih baik secara kelembagaan dan mampu menyatukan opini berbangsa dan bernegara ke depan. Bagaimana kita sekarang setiap hari diisi oleh hiburan-hiburan atau tayangan-tayangan yang pada dasarnya tidak membuat kita lebih bangga menjadi orang Indonesia, itu bahaya. Nah, karena kalau misalnya mata kita atau hati kita diberikan atau dipapar dengan materi-materi yang hanya menghibur, itu bagi saya bahaya. Bagaimana sekarang kita memikirkan untuk menciptakan atau merevitalisasi sebuah lembaga yang sekarang sudah ada, tapi belum terlalu efektif untuk memberikan tayangan-tayangan yang membuat kita lebih bangga jadi orang Indonesia, sehingga rancangan undang-undang soal penyiaran, rancangan undang-undang RTRI ini merupakan salah satu hal yang mutlak untuk dimiliki. Sementara itu, mantan Direktur Penyiar RRI Makbul Budiono menilai RRI dan TVRI perlu melakukan pembenahan pola kerja dan perbaikan sumber daya manusia agar dapat menjaga moralitas dan budaya bangsa. Kabul juga mengimbau kepada kedua lembaga untuk segera menyelesaikan persoalan masing-masing lembaga sebelum penggabungan diberlakukan, sehingga kedua lembaga tersebut dapat bersinergi sesuai dengan amanat undang-undang ke depan. Bagaimana pola kerja antara kedua badan siaran yang tadinya melalui radio khusus dan sekarang televisi. Nah, itu yang penting. Jadi dalam pikiran saya sesungguhnya adalah kita mulai dari bagian atasnya dulu. Ada yang namanya Board of Governors. Kalau kita kan Dewan Pengawas, sekarang kan TVRI punya Dewan Pengawas sendiri, RRI punya Dewan Pengawas sendiri, maka undang-undang itu harus menjamin hanya ada satu Dewan Penyiaran itu. Sehingga policy dan kebijakannya itu nanti hanya satu, sehingga siapapun yang bekerja di situ, yang nanganin radio, nanganin televisi atau media baru, itu berdasarkan visi dan misi yang sama. Menurut saya ke depan ini undang-undang itu juga harus memikirkan bagaimana integrasi antara radio, televisi, dan teks dan media baru. Karena itu kan sebuah keniscayaan. Tapi untuk mengarah ke sana memang tidak serta-merta mudah dilakukan. Karena kan dua kultur TVRI kan punya kultur kerja yang berbeda dan punya banyak persoalan-persoalan yang berbeda juga. Sehingga ketika undang-undangnya sudah jadi, harus ada masa peralihan, tenggang waktu yang mengharuskan mereka siap untuk kemudian menjadi satu lembaga di bawah RTRI gitu. Habibie dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.